Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Berjumpa lagi dengan Bunita di pembelajaran tematik kelas 4 SD Fatma Kenanga Islamic Character School. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran ya. Pembelajaran kita masih di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan, hewan di sekitar rumahku. Hari ini kita akan membahas subtema 1 dengan muatan mata pelajaran IPA. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, duduk dengan rapi. Yang kedua, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Yang ketiga, menyiapkan buku tematiknya, buku 4C dan alat tulis, buku tulis, pena atau pensil untuk membuat rangkuman kegiatan hari ini. Dan Bunita harap teman-teman menonton video ini sampai tuntas, dan karakter kita hari ini masih tentang bertanggung jawab. Materi pembelajaran. Sebelum Bunita memberikan materi pembelajaran hari ini, Bunita ingin teman-teman mengulang atau mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari. Kita sudah membahas tentang kerusakan alam. Apa yang menyebabkan kerusakan alam? Siapa yang masih ingat? Ya, ada kebakaran hutan, ada pemakaian bom ikan, dan juga tentang bentang alam. Ada daratan rendah, daratan tinggi, dan juga pantai. Lalu kita mempelajari hak dan kewajiban dalam memanfaatkan hewan dan tumbuhan, serta membuat kolase. Bagi teman-teman yang belum mengumpulkan tugas kolasenya, mohon untuk segera mengumpulkan supaya nilainya bisa dicatat. Nah, materi hari ini kita akan mempelajari bagian-bagian dari tumbuhan. Siapa yang tahu bagian-bagian dari tumbuhan tersebut? Nah, coba teman-teman perhatikan, ini adalah salah satu jenis tumbuhan. Tumbuhan di sini kalian bisa perhatikan. Bagian tumbuhan itu memiliki bagian-bagian dan memiliki juga fungsinya. Di sini ini ada bunga. Lalu ada buah, ada biji di dalam buah, kemudian ada daun, nih ada daun, ada batang, dan juga ada akar. Kita akan mempelajari bagian-bagian ini serta fungsinya. Yang pertama, akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Nah, akar ini ada dua jenis. Satu, akar tunggang yang dimiliki oleh tanaman berkeping dua, contohnya mangga dan jambu. Lalu ada akar serabut yang dimiliki oleh tanaman berkeping satu, contohnya padi dan jagung. Coba perhatikan teman-teman. Di sini ada dua gambar. Yang pertama, ini akar tunggang. Akar tunggang memiliki akar utama atau akar primer. Dia lebih besar dan memiliki akar-akar cabang atau akar lateral. Nah, akar tunggang terdiri dari satu akar utama dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar-akar utama. Fungsi akar sendiri ini nanti akan Bunita jelaskan. Nah, ini biasanya ditemui pada tanaman-tanaman seperti mangga, jambu, alpukat, dan lain-lain. Selanjutnya ini ada akar serabut, berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Kalau akar serabut dia ukurannya hampir sama semuanya, tidak memiliki akar utama. Biasanya ini pada tanaman-tanaman padi, jagung atau rumput-rumput ya. Fungsi akar menyerap air dan zat hara dalam tanah, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Jadi dengan akar tumbuhan itu bisa berdiri dengan kuat. Menyimpan cadangan makanan. Ada beberapa fungsi akar itu yang digunakan oleh tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan seperti pada wortel, kentang, bengkoang, dan lain-lain. Ada pula bentuk akar lain pada tumbuhan.
Perhatikan, ini ada akar gantung yang biasanya kalian temui pada beringin ya. Tanaman beringin ini akar-akar yang gantung, ini fungsinya juga sebagai akar yang tumbuhnya di luar tanah. Dan ini juga ada akar nafas. Biasanya ini pada hutan bakau, teman-teman bisa lihat di daerah muara ini biasanya banyak terdapat akar nafas. Dan selanjutnya ini akar tunjang. Akar tunjang ini juga biasanya di daerah muara juga ada. Bisa teman-teman lihat pada tanaman pandan juga ada di sekitar rumah kalian. Fungsi akar ini sama, semuanya hampir sama, sebagai tempat untuk menguatkan diri tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Selanjutnya, yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang antara lain: 1. Menyalurkan air, zat hara, zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang tadi diambil dari akar, maka batang akan menyalurkannya. Tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah, dan tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tebu. Jadi ada beberapa tanaman batangnya berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Ini contohnya ada 3 jenis batang: batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Batang berkayu atau biasa disebut dengan tanaman dikotil, contohnya itu jati, mangga, dan beringin. Batang rumput ini bisa teman-teman lihat ada padi dan rumput. Batang basah itu bayam, seledri, kangkung yang mengandung banyak air. Yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian dari tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Teman-teman masih ingat apa itu fotosintesis? Fotosintesis, Bunita ingatkan kembali, adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang dibantu oleh sinar matahari yang terjadi pada daun. Fungsi lain dari daun antara lain tempat penguapan air, sebagai alat bernafas pada tumbuhan. Nah, ini ada contohnya. Teman-teman bisa lihat, daun itu memiliki beberapa macam tipe. Ada daun menyirip, ini bisa kalian lihat pada daun mangga, daun rambutan, daun lengkeng, dan lain-lain. Dia bentuknya seperti sirip ikan. Daun sejajar, ini pada tanaman jagung, padi, rumput, ilalang, itu bisa dilihat. Lalu ada yang namanya daun menjari. Menjari, kalau dilihat itu seperti jari yang direnggangkan. Daun singkong, daun pepaya, daun kapas, dan daun jarak. Bunga, buah, dan biji. Bunga memiliki peranan penting dalam perkembangbiakan tumbuhan karena pada bunga terdapat alat perkembangbiakan yaitu putik dan benang sari. Bunga tersusun atas beberapa bagian yaitu mahkota, kelopak, tangkai, putik, dan benang sari. Buah dan biji merupakan hasil dari perkembangbiakan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan tumbuh menjadi biji. Biji dilindungi oleh daging buah. Bunga itu berfungsi untuk perkembangbiakan, buah untuk melindungi biji, dan juga biji sebagai calon tumbuhan. Nah, teman-teman bisa lihat itu ada bunga dengan bagian-bagiannya. Ini adalah bagian-bagian bunga. Dan ini adalah buah dan biji. Ini ada buah, ini daging buah, ini di dalamnya adalah biji. Jadi fungsi buah adalah melindungi biji yang ada di dalamnya. Refleksi kita hari ini, kesimpulan yaitu bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, dan biji serta buah. Nah, Bunita harap teman-teman bisa menyerap informasi hari ini dengan baik. Ada tugas buku tema 3 halaman 21 nomor 2 dan 3, dan yang kedua membuat video presentasi tentang tumbuhan dan bagiannya yang ada di sekitar rumahmu. Dikumpulkan 1 minggu ke depan. Terima kasih pembelajaran hari ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf dengan sangat jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.